Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Nurhidayah dengan NIM 221011250277, kelas 01 Sake 004, program studi akuntansi S1 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Hadi Prana Abadi, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Perbedaan antara etika dan etiket. Etika lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada orang yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif. Contoh dari etika, mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan dan beretiket. Aliran-aliran etika. Aliran etika yang dikenal dengan bidang filsafat meliputi etika keutamaan, etika teologis, dan etika deontologis. Kesatu ada etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia baik atau buruk. Kedua, ada etika teleologis, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Ketiga, ada etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan dan akibat. Etika Pancasila terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 1. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Kedua, ada sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Ketiga, ada sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, mitsen, cinta tanah air. Ketiga, ada sila kerakyatan yang mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kelima, ada sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli antar sesama nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantarkan semangat persatuan dan mengancam diintegrasi negara. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Keenam, banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Ada sumber historis. Pada zaman Orde Lama, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kedua, sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat diartikan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia. Ketiga, sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang bertindak piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurang yang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri sendiri dan banyak orang pada khususnya. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.